Sekarang kita mau ngobrolin film klasik yang baru aja tayang di Netflix. Yes. Ini film Indonesia yang mungkin kalian harus nonton karena dulu agak susah nontonnya. Aku dulu nonton film ini pas acara tertentu juga sih. Kayak bukan film di bioskop, aku nontonnya pokoknya di suatu event lah. Tapi ada di bioskop katanya, sebentar. Ada ya, sebentar Terus ya. diturunin sama FPI. Iyalah jelas, lu nonton film kayak gini dibacok. Judulnya adalah Lovely Man. bener banget, ini salah satu film terbaik kali ya yang ngomongin soal perbedaan kelas, perbedaan status sosial kali ya. Karena ini nyeritain tentang seorang banci dan juga anaknya yang sekolah di pesantren. Itu udah jomplang banget kan Iya. karakternya ya. Banci tapi punya anak sekolah di pesantren. Itu udah jadi premis yang menarik tuh. Dan ini film disutradarai oleh Teddy Suryatmaja. Yes. Dan yang mainnya adalah istrinya sendiri, Raihanun. Nggak tahu ya, saat itu dia udah jadi istrinya belum ya? Tahun 2011. 2011. Nggak Udah tahu kali. ya. Dan juga ada, Leonida Mara dong. benar, yang jadi, Bapaknya. betul. Pas nonton lagi film ini gitu sekarang, dengan format yang lebih oke gitu ya, maksudnya ya di Netflix gambarnya oke lah gitu. Asik juga sih ngelihat sinematografinya terutama sih sebenarnya kalau buat aku pribadi, karena DOP-nya kan ternyata Ical Tanjung ya, dan aku baru ngeh gitu sekarang. Dan pas nonton ini tuh jadi kayak inget Copy of My Mind gitu yang Joko Anwar. Jadi mungkin gaya pendekatannya sama kali ya, Copy of My Mind sama Lovely Man, banyak ngambil adegan-adegan handheld gitu ya, kayak seki gimana gitu ngikutin pemainnya, banyak kayak out of focus terus fokus lagi gitu, kayak ya kayak realita aja gitu ngeliatin perjalanan orang-orang yang ada di filmnya gitu. Itu cukup oke sih, aku suka sinematografinya. Simple sebenarnya ceritanya, gampang diikutin ya, bapak sama anaknya yang diomongin dia masalah keluarganya gitu. Cuman aku nggak tahu ya, padahal nih film tuh kayak ngobrol aja sama film, tapi aku kayak seneng gitu. Justru salah satu yang aku suka tuh obrolannya malah. Iya benar. Gitu. Obrolannya itu emang kayak macem-macem gitu ya, cuman kayaknya mewakili lah apa yang pengen kita tahu gitu ya. Iya. Dari ngomongin pandangan orang tentang banci gitu ya. Ngomongin masalah keluarga mereka, kenapa bapaknya ninggalin, kayak gitu-gitu. Kita kan ngiranya kayak si Ipu itu, kan kalau orang lihatnya kan banci gitu, malas banget gitu kan. Tapi dia masih menafkahi anaknya loh. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah putus, kayak nggak pernah telat, bahkan jangankan putus ya, telat aja nggak gitu. Terus sedangkan si anaknya ini anak pesantren, alim banget, rajin sholat segala macam, tapi dia ternyata kan MBA gitu kan ya, lo nggak bisa ngeliat orang beneran dari luar. Terus di sini tuh nggak ada karakter yang baik banget ternyata, abu-abu ya. Iya, semuanya abu-abu gitu, ya emang real lah kayak gitu. Aku juga suka wardrobe-nya lah. Wardrobe siapa nih? Dari Si Damara Ipoy. dong, Iya, Ipoy iya. udah jelas. Gila, dia bisa loh pakai high heels lari-lari di pasar. Itu kan nggak rata jalanannya. Itu gila sih. Dia kan di sini waria, tapi bukan waria yang berkelas gitu, yang kayak di pinggir jalan. Itu beneran di Taman Lawang nggak sih? Nggak tahu, ya kali. Kan deket kantor kamu. Iya emang. Ya kan? Iya sih, karena ada jalan Tamrin ya dari Iya, sekitarnya. kayak gitu. Jadi tuh make up-nya itu make up waria yang emang untuk di pinggir jalan gitu. Kan ada tuh temennya yang pakai bedaknya tuh yang pecah gitu. Gitu kayak gitu deh. Ngeliatin gitu apa yang terjadi malam hari di Jakarta gitu, ada pasar malam gitu Iya, ya. di pasar malam. Ada apa namanya ya, orang-orang nongkrong gitu di warung, ada sopir taksi malam-malam pakai Transjakarta subuh-subuh gitu ya, dan Ada yang lain-lain. nongkrong di minimart Iya, ya. beneran kayak gitu. Walaupun ya kalau kita lihat dikit-dikit tempatnya kayak di situ lagi ya. Iya sih. Adegannya berani. Bener, Itu apa salah satu yang aku suka sih. Kayak pas warianya dipukul. Iya, Katanya bener. emang iya sih, katanya waria itu suka diperlakukan tidak adil. Bahkan sama yang hire gitu loh. Iya. Dia kan di situ digituin kan dia. Gitu. Terus apa namanya, pas lagi dipukulin gitu terus diperkosa, ya Allah, Iya, itu gila sih, itu berani banget. Iya. Pantesan nggak boleh ya. Iyalah. Ya, kan. cuman di Netflix nggak disensor, aku suka. Iya, bener-bener. Kasian juga, jadi jangan karena dia waria lo nggak kasihan gitu, itu kasihan juga sih, gila. Dan endingnya ya
cukup fair lah gitu ya Nah, maksudnya itu tuh. aku suka endingnya. Ya kan, jadi kayak oh ya udah gitu maksudnya. Nggak dipaksain untuk happy ending. Gitu. Jadi ya udah emang obrolan mereka semua itu ya ada hasilnya lah gitu ya, walaupun ya tidak semuanya senang gitu, tapi Iya. emang harus terjadi gitu loh. Iya, Justru itu kalau jadi bagus. seneng jadi kayak dipaksakan. Iya. Kayak nggak real gitu. Bener. Dan dengan scoring musik klasiknya itu loh, itu apa judulnya ya? Tapi sering aku denger gitu di film-film, pas banget aja sih kalau kata aku itu. Ada ketika si anaknya nanya, capek nggak sih kayak gini gitu. benar-benar. Jadi anaknya tuh sebenarnya khawatir sama bapaknya. Cuman ternyata bapaknya itu bukan terpaksa. Jadi kayak gitu, emang dia senang. Jadi dia ngomong, nggak usah khawatir kali, saya seneng kok kayak gini. Emang iya kan? Dan semuanya itu apa namanya, obrolan itu tuh kayak mengalir dengan acting Doni Damara yang manja judes gitu ya. Apa sih lu nanya-nanya? Gitu. Apa namanya? Berapi-api gitu loh, mau ngomel-ngomel mulu. Kayak mama. Tapi Jadi kayak dia tuh walaupun udah ketemu anaknya kayak stay in karakter gitu loh iya, maksudnya. Tapi pas dia nyanyi, tapi pakai suara laki ya. Iya. Gua bisa mau bintang kecil, bintang besar. Oke banget sih sebagai film Indonesia yang cukup berani ya. Iya. Jadi mungkin dulu banyak yang skip film ini, sekarang ada di Netflix, wah Iya, kesempatan terima sekali. kasih Netflix. Kalau nggak tahu udah nyari di mana. Iya, kesempatan banget lo bisa nonton Lovely Man ini ya. Iya. Dan bulan September ini emang film-filmnya Teddy Suryatmaja lumayan banyak yang ke Netflix ya. Jadi sikat tuh, karena Doski emang jarang bikin film ya. Dia sering bikin iklan gitu ya. Lebih ada duitnya kali ya, nggak tahu. Jadi kalau mau dikasih skor berapa nih? 8,5 semburan asap. Kok semburan asap sih? Kan dia gitu-gitu mulu. Dia kan gitu kan? Dasar lu. Iya, dia nyemburin anaknya mulu. Bersepuluh. Ya, boleh lah. Aku juga 8,5 aja lah ya. Ini ketika dulu ditonton dan sekarang ditonton masih sama bagusnya gitu. Jadi kayak nggak ada yang berkurang dan bahkan justru jadi menambah pengalaman nontonnya lebih asik aja gitu. Yes. Kita ngelihat detail-detailnya lagi, wah ternyata asik juga gitu nonton ini. Komen aja lah, siapa tahu ada yang udah nonton dari lama juga ya, terus Iya. baru nonton lagi di Netflix, kira-kira gimana? Perasaannya masih sama atau enggak gitu ya dengan si Ipuy. Dan seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Sinekrip. Dan juga beli kaosnya Sinekrip ya, masih banyak. Silakan beli saja, linknya ada di deskripsi. Dan kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye.